Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan mengenai batas usia kepala daerah menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Putusan ini diisyaratkan sebagai jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta mendatang. Lalu apa sebenarnya dampak dari putusan ini? Benarkah putusan ini jadi jalan langgengnya dinasti politik Jokowi atau justru malah menjadi pintu masuk generasi muda menjadi pemimpin daerah? Kami ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan analis komunikasi politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Mas Umam, Bung Habib. Selamat pagi Umam. Nanti juga akan ada di studio, tapi sekarang sementara ada virtual dulu dari Partai Solidaritas Indonesia, Ketua DPP PSI Syahril Tansil, dan juga ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Syahril dan Bung Andreas. Ya, halo semuanya. Oke. Halo. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi guys. Ini yang punya hajat dulu nih, punya kepentingan dulu ya Partai Solidaritas Indonesia terhadap Kaisang Pangarep dan langkah politiknya nanti di pilkada, entah itu nanti di pilkada Jakarta atau di pilkada manapun. Jadi benar nih Syahril, Mas Kaisang ini mau maju pilgub di Jakarta apa di mana nih? Oke, tadi kalau Mas Teh bilang yang punya kepentingan ya, karena sebenarnya gini, kepentingan kita itu anak-anak muda, lebih banyak lagi yang bisa masuk dalam perhelatan pilkada. Tapi kalau mengacu pada putusan MK, kita harus juga mengedukasi publik nih bahwa itu putusan yang menggugat tidak ada hubungannya dengan PSI. Yang menggugat adalah Ketua Umum dari Partai Garuda. Dan kami bahkan tidak tahu menahu, tidak ada komunikasi sama sekali. Tapi dengan putusan yang terbaru ini, kami mengapresiasi bahwa berarti sudah lebih ada ruang lagi untuk anak muda ya. Dan kalau misalnya pertanyaannya apakah Mas Ketum, Mas Kaisang Pangarep akan maju dalam ajang pilkada, sampai saat ini memang begitu banyak ya aspirasi dari akar rumput yang datang ke DPP PSI mengharapkan Mas Kaisang untuk maju, misalnya dari pilkada, untuk pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya juga ada yang masuk. Tapi sampai saat ini Mas Ketum fokusnya adalah memenangkan kader-kader PSI yang maju dalam pilkada maupun calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh PSI. Jadi sampai minggu lalu saya ketemu dengan Mas Kaisang itu ya sekitar hari Kamis sampai Jumat itu di DPP. Beliau masih rutin bertemu dengan calon-calon kepala daerah, baik calon bupati, wakil bupati maupun calon gubernur, wakil gubernur yang datang ke DPP. Jadi belum ada sama sekali komunikasi apakah keputusan garis yang diterima oleh partai apakah Mas Kaisang ingin maju berlaga sebagai kandidat atau tidak. Tapi tentunya kami apresiasi dengan keputusan terbaru ini ya dari institusi yang memutuskan bahwa saat pelantikan berusia 30, berarti ini membuka ruang lebih banyak lagi untuk anak muda. Ya, ini putusannya dari Mahkamah Agung begitu ya, kurang lebih tadi saya koreksi bukan MK, tapi ini yang jadi momentum juga kalau kata Syahril tadi, bisa anak muda bisa berlaga gitu ya di pilkada Jakarta ataupun di pilkada-pilkada lainnya. Ini juga momentum yang sebenarnya banyak juga diapresiasi sebenarnya dari berbagai pihak begitu ya. Tapi momen ini tadi kan Syahril mengatakan bahwa ini bukan tidak ada hubungannya dengan PSI karena yang memutuskan atau yang mengajukan, yang menggugat begitu lah ya. Ini dari Partai Garuda begitu. Tapi kok ya coincidence banget gitu dengan ada unggahan ini yang viral dari salah satu petinggi Partai Gerindra soal fotonya Mas Budi Jiwandono dengan Kaisang. Anda punya komentar soal ini, Syahril? Kalau itu sebenarnya gini, sebelumnya kan juga ada flyer Mas Budi dengan Raffi Ahmad kan? Ya. Betul ya? Ya. Saya rasa sih itu kode-kode politik biasa dalam politik di Indonesia ya. Politik dimanapun ini kode-kode supaya masyarakat ini ayo kita fokus lagi bahwa akan ada pilkada. Karena kemarin kan setelah Pileg dan juga Pilpres sepertinya orang nggak terlalu greget untuk pilkada ya. Jadi kode-kode ya, sekalian melihat animo masyarakat bagaimana. Ya, oke. Jadi gimmick Bung Habib kalau kemarin diposting sama Pak Sufmi Dasko tuh. Ya jadi gini, pertama kita diskusi dulu soal putusan MA. Oke. Kita kembali lah, ini kayak kita kemarin berdebat kembali soal putusan MK. MK ya agak dejavu juga perdebatannya. Kata yang paling penting adalah erga omnes. Oke. Itu kan pengetahuan kita bersama, kita dapat dari para pakar. Erga omnes itu artinya putusan yang mengikat secara umum untuk semua orang. Ya. Itulah undang-undang itu kan. Itulah hasil produk juga dari putusan MK maupun putusan MA. Ya.
Nah, pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya pun saya pikir akan sama, ya. Misalnya, kenapa diajukan menjelang pilpres atau pilkada? Oke. Ya tentu kan karena eventnya adalah ini terkait pilpres dan pilkada. Dan ada pomeo di di bidang hukum itu adalah keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Artinya semakin ini tertunda persoalan untuk diselesaikan ya dari orang-orang yang menggugat, maka menjadi ketidakadilan bagi orang-orang tersebut. Oke. Ya. Sehingga kalau sekarang dipertanyakan lagi apakah ada kaitannya dengan Kaisang dan lain sebagainya, ada kaitannya pun saya pikir nggak ada masalah. Karena baik secara politik maupun secara hukum kita sudah menguji persoalan ini sebenarnya. Oke. Padahal yang lebih substansial itu pilpres. Ini yang kita bicarakan terkait politik dan hukum. Terkait hukum berapa putusan Mahkamah Konstitusi ya kalau yang pilpres kan ya, sudah saling menguatkan ya bahwa tidak ada masalah. Terakhir bahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang pilpres dikatakan tidak ada intervensi dan lain sebagainya dalam konteks penafsiran putusan MK yang nomor 90. Dalam konteks politik yang kita berbulan-bulan perdebatkan, pada akhirnya kan rakyatlah yang akan menjadi hakimnya. Rakyat memutuskan ya bahwa mereka tidak mempersoalkan persoalan tersebut. Terbukti apa? Ya, secara substansi dan secara formal kemenangan Prabowo Gibran. Yang diserang bertubi-tubi berbagai pengamat dan lain sebagainya setiap hari, ya kan ya. Terbukti kan rakyat, hati nurani rakyat tidak selalu sama dengan apa yang ada di pikiran-pikiran kita. Memang kami terbuka ya pada beberapa sudut pandang dari persoalan ini. Tapi kalau saya sekarang mencerna masalah ini tidak perlu terlalu capek kita, karena referensinya sudah ada. Nah ini dia nih soal normanya. Karena saya sendiri sudah melihat konflik norma di PKPU, ya kan ya, pasal 4 ayat 1 maupun yang bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Konflik normanya apa? Di pasal 7 tidak diatur bahwa penghitungannya adalah pada saat pendaftaran, ya. Kemudian di PKPU diatur, sehingga menimbulkan perbedaan kondisi hukum, ya kan? Kalau tidak dibatasi, ya jelas, ya bahwa syarat orang itu mengacu pada situasi, kondisi, keadaan, tugas, beban dan tanggung jawab ketika dia menjabat, ya kan? Bukan ketika dia mencalonkan, karena ada disparasi waktu bisa saja. Bisa berbulan-bulan. Saya bisa 40-50 tahun umur saya, ya kan ya, di bulan September yang akan datang. Tapi sekarang belum. Kalau ini penting sekali, di administrasi penting sekali, ya kan ya. Nah sehingga acuan syarat itu ya adalah ketika jabatan itu ada dan melekat. Kita contoh acuan lagi adalah pasal 6 ayat 2 konstitusi kita, ya. Yang mendelegasikan pengaturan soal syarat menjadi capres dan cawapres kepada undang-undang di pasal 6 ayat 2 ya. Jadi bukan syarat menjadi calon presiden kalau di konstitusi kita. Nah ini semakin kuat lagi. Saya terus terang belum baca secara detail putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kalau saya menjadi orang yang mengajukan, saya akan masukkan dalil tersebut. Saya akan kaitkan dengan pasal 6 ayat 2 konstitusi kita, di mana ya syarat-syarat tersebut tentu melekat kepada kondisi ketika orang tersebut menjabat, bukan saat mencalonkan. Nah inilah yang menurut saya solusinya ya kembali kita ke solusi yang kita pakai ketika kita mencerna persoalan yang mirip sekali ya konstruksi hukumnya ketika capres. Secara hukum kita hormati putusan hukumnya seperti apa. Secara politik kita serahkan kepada rakyat. Saya mungkin dengan teman-teman bisa berbeda pendapat, ya silakan. Tapi tidak boleh ada yang memaksakan satu sama lain. Karena rakyatlah yang akan memutuskan nantinya. Baik, saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, kalau begitu tadi kan kata Bung Habib, secara hukum gitu ya, secara dilihat dari konstitusi terbukti bahwa kemarin MK ini juga jalan-jalan saja pencalonannya begitu. Nah, begitupun juga ini nanti di pilkada nanti jika memang ada yang mengajukan di bawah 30 tahun begitu pada saat pelantikan pun juga tidak akan masalah karena memang
Ini juga sekaligus ditanggapi juga banyak juga tanggapan positif bahwa ini membuka jalan bagi anak-anak muda untuk mencalonkan diri. Dan juga tadi yang kedua secara politik, ini biarlah rakyat yang menentukan. Nah, Anda sendiri dari putusan MA dan adanya poster digital yang viral begitu antara Mas Budi Jiwandono dan Kaesang di Pilkada Jakarta, Anda punya perspektif yang sama dengan Bung Habib? Buat saya nggak ada masalah kan, artinya putusan MK kemarin itu kita sudah tahu banyak ya meskipun kemudian ada keputusan yang kita sudah tahu, tapi kan proses dan disputable-nya itu kan juga menjadi catatan dan juga menjadi catatan dissenting opinion itu gitu. Nah, yang berkaitan dengan MA ini juga saya kira pasti akan jalan terus gitu. Dalam arti sekarang ya mau buat apa saja silakan aja gitu, karena yang catatan untuk yang berkuasa gitu, artinya bisa mengintervensi kekuasaan itu. Tapi yang saya ingin lihat bahwa di persoalan ini, baik undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016 yang kemudian ada perubahan-perubahan itu, maupun di PKPU yang tadi juga disinggung oleh Mas Habib tadi, di PKPU nomor 15 tahun 2017 pasal 4 undang-undang pilkada itu pasal 17 itu mengatur tentang calon. Mengatur tentang calon, karena rejim daripada undang-undang pilkada maupun rejim PKPU itu mengatur tentang calon, bukan mengatur tentang gubernur atau calon terpilih gitu. Kalau seseorang itu setelah dicalonkan dia terpilih, dia tidak berkaitan lagi dengan rejim peraturan yang berlaku gitu. Dia tidak diatur lagi oleh PKPU itu gitu. Nah, ini yang saya kira ya pasti akan jadi jadi perdebatan panjang soal ini. Karena yang diatur di rejim undang-undang pilkada maupun rejim PKPU itu adalah calon. Jadi calon itu ketika orang mendaftar dan proses pelaksanaan pilkada itu gitu. Tapi setelah dia terpilih, dia dilantik, dia sudah calon terpilih gitu. Sudah menjadi orang yang terpilih, bukan calon lagi gitu. Jadi ya itu. Ya, menurut Anda asasnya pencalonan begitu, bukan keterpilihan begitu ya, Bung Andreas? Iya, karena itu di dalam undang-undang pilkada itu kan diatur ketika orang mencalonkan diri gitu. Juga di PKPU-nya juga ketika mencalonkan diri itu dengan batas usia seperti itu gitu, seperti 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, calon wakil bupati, wali kota, calon wakil bupati, calon wali kota gitu. Kalau dia mau diatur sampai dengan dia terpilih dan dilantik, ya kalau orang itu ketika mendaftar dia 20, ya artinya kurang dari, tunggu nanti dia sampai 30 tahun dulu atau tunggu sampai 25 tahun dulu baru dia dilantik. Apakah seperti itu nanti? Nah, ini yang saya kira akan menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan loophole-nya di situ begitu ya. Loophole-nya karena asas soal siapa yang mau maju, silakan. Nah, gitu. Dikhawatirkan malah dikhawatirkan nanti malah bertentangan dengan undang-undang asas undang-undang. Menyulitkan pelaksana yang sudah membuat regulasi ini hanya karena mungkin. Bukan saya nggak punya pretensi, mungkin karena ada orang yang punya ambisi, ada yang seperti yang dibicarakan selama ini, ambisi-ambisi itu kemudian itu menyulitkan pelaksana gitu nanti. Pelaksana yang jadi itu kan tadi secara ini ya, Bung Andreas, itu secara regulasi begitu. Secara politik, Anda memandangnya bagaimana? Melihat sosok Kaesang yang sekarang muncul gitu di permukaan ketika disandingkan dengan Budi Jiwandono dan sempat viral begitu poster digitalnya ini, dan dikaitkan tentunya dengan regulasi tadi. Beberapa hari yang lalu juga partai Anda, beberapa politisi dari partai Anda juga mengatakan bahwa ini kembali ada jalan karpet merah juga nih buat seorang anak presiden. Bagaimana kelanjutannya nih Bung Andreas soal ini? Saya nggak kenal secara pribadi Mas Kaesang, tapi saya tahu Mas Budi Jiwandono, beliau adalah seorang anak muda yang smart, yang intelek,
Ya. Sehingga saya nggak tahu apakah dengan dia mau ditempelkan ini dia bersedia atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya kenal Pak Mas Budi Jiwandono adalah yang seorang anak muda, karena dia DPR juga, kami sama-sama di DPR. Anak muda yang smart, yang punya visi, punya pandangan yang ya tidak sekedar hanya soal kekuasaan gitu. Oke, Mas Umam. Ya, tadi kita sudah masing-masing sudah mendengar pendapat dari Bung Habib, dari Sheryl, juga dari Bang Andreas gitu ya. Soal bagaimana dari sisi hukum, Bung Habib tadi menekankan bahwa sebenarnya regulasinya ya tidak masalah karena sudah terbukti di MK juga pernah gitu dia lakukan seperti ini dan berjalan saja pemilunya, pilpresnya berjalan saja. Begitupun nanti di pilkada ini sebenarnya tidak masalah, kalaupun ada memang intensi untuk maju ya memang ada begitu. Ini tidak ada masalah, secara politik pun begitu sosok anak muda yang dimunculkan ke permukaan akhir-akhir ini, karena tidak heran pemilih Jakarta yang 8 juta lebih ini juga mostly anak muda begitu. Anda mempunyai perspektif yang sama atau ada analisis lain? Iya, secara umum ini tadi yang disampaikan Mas Reddy seolah menjadi sebuah fenomena yang berulang. Jadi ada semacam deja vu dari apa yang kemarin terjadi di momentum putusan 90 di Mahkamah Konstitusi. Betul tadi yang disampaikan oleh Bang Habib bahwa proses itu sudah berjalan dengan segala argumen, MK juga sudah mencoba untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya. Dan dalam konteks ini putusan MA karena sudah dikeluarkan maka dia berlaku. Ada asumsi dasar dalam hukum res judicata pro veritate habetur, bahwa apa yang menjadi putusan hakim itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tetapi di saat yang sama tentu rasional publik mencoba untuk membaca beberapa hal. Misal dari sisi material, dari sisi prosedural, memang membuka ruang pertanyaan publik. Misal dari kecepatan dari putusan MA itu yang hanya 3 atau 4 hari. 4 hari ya. Kalau misal bisa itu diberlakukan di hampir semua kasus yang ditangani oleh MA yang menjadi partner kerja dari Bang Habib di Komisi 3, tentu itu akan sangat-sangat luar biasa. Artinya bahwa ada kecepatan proses dalam pengambilan keputusan dan kemudian akan diberikan kepada publik yang mengajukan gugatan, tentu akan memberikan sebuah servis secara legal yang sangat baik. Tetapi secara umum itu tidak terjadi. Nah, begitu kemudian ini terjadi, patut diduga ini ada apa? Apakah ada kemudian elemen kekuatan besar yang kemudian mampu mendorong proses ini begitu cepat? Nah, itu dari sisi prosedur. Dari sisi material, betul tadi penjelasan secara komprehensif dari Bang Habib saya pikir sangat memadai. Tetapi juga di saat yang sama kita paham bahwa MA itu kan konteksnya mengkaji materi regulasi yang berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Begitu kemudian kalau misal kita cermati secara general dari materi yang disampaikan oleh MA kemarin, kenapa kemudian cantolannya kepada undang-undang dasar? Yang itu adalah menjadi ranah dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah perdebatan. Kalaupun kemudian terkait dengan konteks angka memang tidak berubah di angka 30 tahun, tetapi kemudian secara legal formal, prosedural administratif dalam konteks kepemiluan, beda 3 bulan, 5 bulan, itu sangat berpengaruh. Dan ini yang kemudian tampaknya patut kemudian diduga siapa yang bermain. Kalau misal memang partai Garuda ya yang mengajukan, ini agak unik. Kalau misal kemudian yang diperdebatkan belakangan ini kan konteks Pilkada DKI. Coba kalau misal kita cek dari hasil Pilkada DKI Jakarta kemarin, Partai Garuda itu adalah partai yang mendapatkan kekuatan suara yang paling akhir di pemilu yang lalu. Praktis mendapatkan suara 12.800 something dari jumlah total populasi di DKI Jakarta. Nah, maka kemudian memang betul tadi yang disampaikan oleh kawan dari PSI tidak terkait langsung, tetapi kemudian patut diduga juga jangan-jangan ini adalah permainan proksi, bahwa kemudian Partai Garuda didorong sebagai bagian dari proses untuk melakukan judicial review dalam konteks aturan ini, tetapi kemudian ada elemen lain yang kemudian mencoba untuk mengkapitalisasi secara legal formal untuk kemudian kepentingan politik selanjutnya. Nah, tetapi terlepas dari itu,
Bisa saja ini terkait dengan Kaisang, bisa saja juga tidak terkait dengan Kaisang. Memang terlalu dini kalau misal kemudian kita mencoba untuk meletakkan ini sebagai bentuk tuduhan dalam konteks tuduhan secara langsung ya. Tetapi kalau misal kemudian proses nanti berkembang dan ternyata memang Kaisang mencoba atau menikmati proses ini menjadi bagian dari legal formal yang kemudian memberikan ruang dia sebagai karpet merah itu, ya maka ini menjadi sebuah kegelisahan tersendiri. Bagaimana kemudian aturan hukum begitu dengan mudah bisa disesuaikan dengan agenda kepentingan, elemen kepentingan kelompok tertentu. Memang tidak melanggar aturan, ini juga dilakukan secara konstitusional, tetapi ketika kemudian mekanisme hukum bisa dengan mudah disesuaikan dengan elemen kekuatan politik tertentu, memfasilitasi kekuatan politik tertentu, ini seolah kemudian mengembalikan apa yang kemarin menjadi perdebatan di 2023 tentang fenomena autocratic legalism. Kita tidak ingin itu terjadi, terutama di pemerintahan baru nanti kita berharap proses demokrasi semakin matang, supremasi hukum juga semakin substantif dan keadilan hukum juga semakin dirasakan oleh publik ke depan. Nah, yang ingin saya tekankan juga tadi ada perdebatan soal frasa ya, frasa yang terjadi di perubahan pada salah satu pasal di PKPU itu yang kemudian diubah oleh Mahkamah Agung untuk kemudian diperintahkan kepada KPU untuk mengubah PKPU itu. Yang mana sebelumnya pada saat pencalonan, begitu pendaftaran, menjadi saat pelantikan. Nah, tadi kalau kata Bung Andreas kan ini asasnya berbeda. Karena kalau pilkada itu ataupun pemilihan umum lah ya, biasanya kan batas usia itu diterapkan pada saat pencalonan, pendaftaran begitu, bukan saat pelantikan. Karena rezimnya rezim pilkada. Saya juga akan minta pendapat ini pada Mas Umam, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi akan saya tanyakan. Tetaplah bersama kami. Ya, tadi sebelum jeda saya tanyakan ke Mas Umum soal ini, Mas Umum, apa perbedaan frasa ini tadi yang sudah diubah gitu ya oleh Mahkamah Agung untuk diperintahkan kepada KPU segera diubah PKPU-nya mulai dari taraf dicalonkan umur 30 tahun pada saat pendaftaran, lalu juga yang sekarang diubah menjadi saat pelantikan. Nah, ini tadi juga jadi perdebatan antara Bang Habib juga dengan Bung Andreas begitu. Nggak debat, beda pendapat aja biasa. Berbeda pandangan lah ya, oke, berbeda pandangan, beda sudut pandang. Yang satu mengatakan ini rezimnya pilkada, bukan sudah menjabat begitu sebagai gubernur atau wakil gubernur. Sedangkan yang satu mengatakan bahwa itu ya lebih better, lebih bagus pada saat pelantikan karena ada jeda waktu yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana menurut Anda soal ini? Ya, secara general kita melihat ada semacam kontradiksi yang cukup terlihat. Karena dari materi putusan Mahkamah Agung saat ini itu memberikan putusan untuk mengatur batasan usia 30 tahun tapi dihitung sejak pelantikan. Nah, sementara dalam konteks KPU itu tidak mengatur jadwal pelantikan. Kalau misal kita cek sekali lagi ini kan yang diuji kemarin kan PKPU nomor 9 ya, kalau tidak salah tahun 2016. Lalu kemudian kalau misal 2020 ya. Lalu kalau misal kita cek sekali lagi di PKPU nomor 2 tahun 2024 khususnya terkait dengan proses pilkada, itu tidak ada mekanisme yang kemudian mengatur terkait dengan konteks pelantikan. Karena PKPU konteksnya memang rezimnya ini adalah bicara tentang konteks persiapan tahapan pemilu. Nah, ketika kemudian ini diatur sedemikian rupa, maka kemudian menjadi tidak sinkron. Misal kita cek sekali lagi di pasal 4 di PKPU nomor 2 tahun 2024, itu tidak mengatur tentang itu. Nah, maka kalau misal kemudian ini diteruskan, yang menjadi problem, diskusi kemarin sama Mas Arief Budiman, mantan pimpinan KPU, ini berpotensi misalnya menciptakan semacam unpredictable procedure dalam konteks pilkada. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Jangan sampai kemudian setiap putusan-putusan yang kemudian bisa, tentu ini bagus ya, bagus dalam arti kalau ada orang memiliki kepentingan ya diusahakan lewat jalur konstitusional yang kemudian bisa ditempuh lewat legal prosedural. Tetapi kalau misal kemudian semua itu bisa diatur-atur, diubah-ubah sesuai dengan kepentingan elemen kepentingan tertentu, nah tentu ini menjadi sebuah fenomena yang tidak baik juga.
Nah ini yang kemudian menjadi concern kita yang ke depan. Seharusnya semua elemen eksekutif, legislatif, termasuk juga KPU sendiri betul-betul di atas meja yang sama untuk mendudukkan legal prosedural itu yang seperti apa. Nah, jangan sampai kemudian semua elemen yang kemudian bisa memain-mainkan kepentingan sesuai dengan apa yang menjadi agenda masing-masing. Sebelum saya ke Bung Habib. Dikit dong. Biar nyambung. Kita dengerin dulu aja. Bukan. Saya mau bilang sekarang sudah ada Sheryl di studio. Gitu aja Bung Habib. Jadi kita udah bareng-bareng sekarang, udah ada Sheryl dari PSI yang juga nanti akan menjelaskan. Silahkan Bung Habib. Diatur-atur, diubah-ubah, diobok-obok, dimain-mainkan. Itu tuduhan apa fakta? Itu tuduhan. Ya tuduhan. Karena itu kan kita harus verifikasi, harus uji dulu. Ada nggak faktanya mengarah ke sana? Dalam hukum kan kita ada azas praduga tak bersalah juga. Nggak bisa juga sewenang-wenang semua kita asumsi kita itu menjadikan pegangan. Begitu juga ketika kita berdebat soal putusan MK. Diobok-obok, diubah-ubah, diatur-atur, dimain-mainkan, diintervensi, semuanya runtuh ketika Mahkamah Konstitusi bersidang memutuskan tidak terbukti semua itu. Begitu juga hal ini, ya silahkan saja. Memang kalau ada indikasinya, disilahkan saja ditempuh prosedurnya untuk membuktikan. Ya, tapi kalau bicara substansi, terutama syarat terkait usia, kalau Sudikno itu ahli hukum mengatakan ada penafsiran itu berdasarkan logika saja. Syarat usia yang kita lakukan menjadi basis kita melakukan penelitian, perdebatan terkait dengan jabatan, terkait ketika orang itu menjabat. Misalnya kematangan seorang presiden kemarin berapa? 40 tahun. Ya kan, capres atau cawapres. Bukan sebagai calon. Tapi ketika menjabat, iya dong, kan? Seorang presiden harus matang, harus berusia 40 tahun. Itu kan bukan seorang calon presiden karena beban tugas baru ada. Ya kan, situasi dan kondisi hukumnya baru muncul ketika jabatan itu ada. Hal yang sama. Karena logikanya sama, ya kan, konstruksi hukumnya sama pada pilkada ini. 30 tahun. 30 tahun itu kalau itu kan hasil dari naskah akademik dan lain sebagainya. Kita hadirkan ahli psikologi, kita hadirkan ahli politik, ya kan, ahli sosiologi, macam-macam. Ya, untuk jabatan gubernur ini pantasnya paling muda berapa? Bukan calon, Pak. Karena tanggung jawab, ya kan, segala macam munculnya ketika orang tersebut menjabat. Ini substansi saja. Makanya saya katakan kemarin, waktu yang menjadi paket berita pengantar tadi ya. Pengantar putar, karena memang dari dulu itu juga menjadi menurut saya menjadi question mark bagi saya. Hal-hal seperti itu ya. Memang harusnya ya diatur ketika menjabat karena ada waktu yang cukup panjang dari proses pendaftaran sampai ke pelantikan. Itu bisa berbulan-bulan. Tapi menurut Anda tidak akan bertentangan dengan undang-undang pilkadanya sendiri nanti? Oh ya, justru itu undang-undang pilkada. Yang harus direvisi juga. Nggak bertentangan karena tidak diatur di undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada nggak mengatur. Lebih dirinci di KPU begitu. Nah, tadi kita diskusi soal apakah boleh menguatkan argumentasi uji materi di MA dengan undang-undang dasar. Siapa yang melarang? Ada nggak larangan? Bahwa pedoman utama kita berhukum itu konstitusi di Indonesia ya, konstitusi. Jadi kalau ada produk perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan atau berkonflik norma dengan undang-undang sekaligus konflik norma dengan konstitusi, siapa yang melarang untuk memasukkan dalil tersebut dalam permohonan maupun dalam pertimbangan-pertimbangan putusan? Menurut saya tidak ada. Karena kalau kita baca jelas-jelas ya di pasal 6 ayat 2, bukan syarat calon presiden, syarat untuk menjadi presiden, syarat presiden dan wakil presiden. Nah ini yang menurut saya sudah ngikat nih Pak. Dalam konteks politik maupun dalam konteks hukum ini sudah nggak ada persoalan sama sekali. Tadi dalam konteks prosedural ya kan, misalnya kok ini pasti ada kaitannya dengan PSI dan lain sebagainya.
menurut saya kalau toh seorang Kaisang sekalipun yang mengajukan persoalan justru malah lebih baik. Kenapa? Semakin relevan oleh dia punya hak sebagai bagian dari anak muda yang dirugikan dengan regulasi tersebut. Dia menempuh dengan cara hukum. Mendaftar, ya kalau toh dia mendaftar ya, lalu kan mengajukan saksi dan lain sebagainya. Itu kan proses yang memang kita sediakan, jalan yang kita sediakan. Jadi kalau mengobok-obok misalnya dengan putusan presiden, Kepres, ya kan, dengan hak subjektif orang tuanya dirubah, itu baru kita persoalkan. Kalau ini kan lewat Mahkamah Agung, ya kan, tinggal dibuktikan saja kalau ada intervensi. Nah, nggak bisa kita berasumsi. Kalau posisi tempatnya asumsi itu kan di dunia politik. Tapi di dunia politik juga kita nggak bisa orang-orang asumsi. Karena apa yang kita asumsikan ternyata berbeda dengan hati nurani rakyat. Tapi saya juga akan beri kesempatan buat Syahril juga sebagai kader PSI juga dari PSI untuk menetralisir ada tudingan-tudingan seperti itu loh. Seperti yang diutarakan Mas Umam tadi juga oleh Bung Andreas. Kok ya sangat kebetulan gitu kira-kira ada momen seperti ini ketika diubah dan cepat gitu waktunya dalam 4 hari. Jangan-jangan ada proksi juga kalau kata Mas Umam tadi, ada proksi juga yang diarahkan meskipun itu Partai Garuda, tapi ada proksi ketika itu bersama-sama diagendakan oleh sejumlah partai. Bagaimana Anda menjawab ini? Kalau saya menjawabnya gini, saya perwakilan dari Partai Anak Muda. Kita jangan, negara kita ini terlalu sibuk dengan hal-hal yang menurut saya bukan substansi. Tadi kan yang pertama kali mengatakan substansi dari Mas Radi ya. Saya rasa gini, kita kembalikan saja. Siapapun yang ingin maju seharusnya membawa visi dan misi yang terbaik untuk rakyat. Ini bukan hanya masalah umur saja. Saya buka ya, ini negara dunia ini kan semakin maju, semakin berkembang dan semakin dinamis ya. Misalnya di Jepang itu tahun lalu sudah ada mayor itu sekelas wali kota gitu ya. Dia berusia 26 tahun. Mayor. Ya, dia lulusan Harvard, dia bawa visi misi yang sangat bagus dan sebelum itu dia juga sudah punya track record sebagai penggiat aktivis yang mengusahakan beasiswa bagi orang-orang Jepang ke luar negeri. Dan ketika dia maju, dia betul-betul membawa visi misi yaitu bagaimana kelangsungan hidup anak muda. Karena di Jepang itu anak muda itu stres. Mereka tuh banyak yang bunuh diri karena nggak tahu gimana masa depan mereka ke depan. Dan saya rasa di Indonesia juga saat ini Gen Z, Gen Alpha bahkan karena mereka pintar, mereka juga sudah punya kekhawatiran yang besar, anxiety tentang future, tentang masa depan. Jadi saya rasa kalau kita kembalikan lagi ya, ini bukan masalah umur belaka, bukan hanya masalah berapa bulan beda atau kapan dilantik atau kapan penetapan usianya. Tapi ini masalah substansi apa yang dibawa oleh siapapun calon. Mau dia tua, mau dia muda. Saya mundur sedikit ya, ini ke negara yang demokrasinya salah satu tertua di dunia, Amerika, atau mungkin yang paling tua bahkan ya. Amerika punya 35 negara bagian dan dari sekian banyak negara bagian, saya bacain satu-satu ya, ini dari 7 negara bagian yang batas usia untuk governor atau kepala daerah di sana adalah 25 tahun. Lalu ada 1 negara bagian yang 21 tahun batas usia, bahkan ada 5 yang 18 tahun dan ada 23 lainnya 30 tahun tentunya ya. Tapi ada satu yang menarik yaitu di Vermont. Di Vermont itu bahkan tidak ada batas usia. Dia hanya memberikan ketentuan siapapun yang menjadi pemimpin kepala daerah di sana cukup tinggal 4 tahun di Vermont. Dan tahun 2018 ini sempat mengguncang dunia karena ada anak berusia 14 tahun. Didukung oleh Partai Demokrat, dia mengajukan diri dan resmi sebagai kandidat. Nah pada saat itu tentunya dia belum berhasil menang ya. Ini yang saya mau mengatakan bahwa apa? Selama dia bisa membawa visi misi yang bagus untuk rakyat, ada partai yang mau mendukung. Dalam hal ini Demokrat ya kalau di Vermont. Dan akhirnya dia tidak menang karena mungkin masih kurang pengalaman. Dan pada akhirnya ini kan demokrasi, yang memilih adalah rakyat. Jadi kalau kita kembalikan ke Indonesia, kenapa sih orang takut sekali dengan semua keluarga Pak Jokowi? Kenapa? Apa karena takut bahwa dia akan menjadi calon-calon kuat karena punya visi misi yang sangat bagus? Kita ingat dulu ketika semua orang berkelut dengan usia Gibran dan selalu ketika saya diundang dalam dialog manapun orang mengembalikan ke etika MK dan lain sebagainya. Tapi begitu kita sampai pada perdebatan capres-cawapres, semua orang diam. Semua dia melihat bagaimana cupu ternyata suhu. Jadi saya rasa kita kembalikan lagi ke substansi ya. Substansi bukan hanya usia, kematangan saya setuju dengan Mas Habib, kematangan dan saya juga setuju dengan Mas Khoirul ini terkait dengan bagaimana penyelenggara jangan sampai jadi rancu ya penyelenggaranya. Jadi itulah kita perlu sekali dengan undang-undang. Juga bersama. Ya, tapi balik lagi substansi apa yang ingin dibawa ditawarkan kepada masyarakat. Ini studi kasus yang sangat baik ya Mas Redi. Kalau misal memang begitu, misal ada 30 tahun di Jepang, kemudian katakanlah 25 tahun di beberapa negara bagian di US, mengapa misalnya ini
yang diajukan oleh Partai Garuda ini berarti termasuk sangat konservatif. Pertanyaan saya misalnya, kenapa misal PSI tidak mengajukan saja 25 tahun? Langsung begitu. Karena kalau maksudnya misal saya. begini, kemudian seolah memberikan ruang pada konteks prosedural administratif, memberikan mereka yang lahir di akhir 94 gitu ya, seolah kemudian too obvious, seolah kemudian menjadi wajar kalau misal nanti dituduhkan kepada ketua umumnya PSI. Nah, kalau misal memang begitu, alangkah lebih cantik gitu. Ini kalau pola permainannya, ajukan saja langsung 25. gitu dari PSI. Toh juga mayor atau wali kota dalam konteks region atau bupati, toh juga di angka itu. Nah, ini yang kemudian tampaknya kemarin waktu mengajukan itu harusnya diskusi dulu sama Mas Reddy. Jadi permainannya lebih cantik lagi. Bukan. Oke. Saya kasih kesempatan dulu nih buat Bung Dan Andreas. sama perdebatannya, tadi yang disampaikan oleh Bang Habib, mengajukan para psikolog dan lain sebagainya. Jadi Apa beda antara 5 bulan dengan 3 bulan dalam konteks kepemimpinan publik? Dalam konteks umur 30 tahun yang sama, apa bedanya perbedaan 5 bulan itu? Nah, ini yang kemudian perlu dijawab barangkali nanti kepada masyarakat. Nah ini juga Bung Andreas juga udah senyum-senyum nih dari tadi. Tapi tadi kata Sheryl, sudahlah lupakan soal perdebatan bahwa ini sebatas umur, sebatas apa gitu. Ada contoh kasus yang tadi diutarakan lebih gamblang, lebih memberi kesempatan kepada anak muda yang punya visi ke depan dan pola pikirnya juga sudah dimoderasi dengan keadaan zaman saat ini. Bagaimana Bung Andreas merespons hal ini? Muda tapi paling dewasa ini. Silakan Bung Andreas. Kita hal sepele diperdebatkan PSI. Saya 100% anak muda ya dengan contoh-contoh tadi, tapi saya ini juga pernah muda gitu. Dan saya kira kita semua ini pernah muda, kita mencapai Bang Habib juga pernah muda, dia aktivis 98. Kita mencapai ini dengan kerja keras gitu, dengan perjuangan. Itu yang gubernur-gubernur tadi, wali kota yang disampaikan oleh Ibu Sheryl tadi, itu adalah orang-orang yang meniti karir gitu. Meniti karir dari bawah dengan pekerja keras gitu, dan mereka kemudian mencapai posisi-posisinya, dan itu saya kira kita sangat menghargai itu. Nah, saya harapkan di Indonesia juga begitu, bukan kita yang itu tadi Mas Tarung Umum tadi singgung, ini yang di Indonesia ini gejala yang lebih dominan selama 2000 ini autocratic legalism. Apa yang gimana ada kecenderungan menggunakan kekuasaan ini dengan jalan legalisasi dari apa yang sudah untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini yang bahaya gitu. Nah, saya khawatir perjalanan waktu sekarang ini meninggalkan kesulitan untuk pemerintahan yang akan datang. Nah, ini yang Bung Habib saya hanya mengingatkan, menyampaikan ini. Terserah Anda mau mendengar atau tidak. Tapi ini akan meninggalkan persoalan untuk yang akan datang. Karena gejala autocratic legalism ini yang lebih dominan ketimbang meritokrasi yang terjadi dengan contoh-contoh tadi. Itu adalah meritokrasi di dalam politik. Kalau yang terjadi di Indonesia ini autocratic legalism. Nah, ini bedanya gitu dengan apa yang kita diskusikan sekarang ini dengan pengalaman-pengalaman di luar negeri yang terhormat Ibu Sheryl sampaikan tadi gitu. Nah, itu ininya. Baik. Mas Radi, saya boleh menanggapi sedikit. Silakan. Tadi dikatakan nanti gantian dengan Bung Habib soal tadi meritokrasi. dikatakan bahwa meniti karir. Saya juga punya data di Arkansas tahun lalu, itu ada anak berusia 18 tahun menjadi mayor, terpilih di Arkansas. Dan lawan yang dia kalahkan adalah orang yang sudah meniti karir 40 tahun di balai kota di Arkansas. Jadi dalam hal ini kembali lagi rakyat akan melihat mungkin mereka ingin membawa pembaharuan, visi misi apa. Anda mau mengatakan ini politik modern gitu ya? Karir yang panjang tidak menjadi jaminan bahwa seseorang bisa populer, bukan disukai dan akhirnya dipilih. Prestasi pasti. Gitu loh. Nah, bukan kalau terkait prestasi pada akhirnya Sebentar Bung Andreas. Sebentar. Silakan. Kalau terkait prestasi, kita bisa cara melihat persoalan beda. Silakan Sheryl. Kalau kita lihat prestasi kita bisa saling mengukur ya. Saya rasa kita paparkan saja siapapun yang akan maju, kita paparkan backgroundnya, resumenya, visi misinya, lalu diadu saja. Karena banyak sekali kok para politisi yang sudah banyak sekali piagam-piagamnya, juga punya deretan panjang karir politik. Ternyata ketika jadi mereka nggak membawa apa-apa dan bahkan korupsi. Banyak sekali, dan ini di negara kita loh.
terjadi. Jadi ayolah kita harus lebih berpikiran terbuka, jangan lalu kita menuduh ini ada permainan, lagi-lagi menuduh siapapun keluarga Jokowi bahkan Jan Etes dibawa-bawa begitu ya. Kita terbuka lah, kita kembali ke rakyat ini butuhnya apa, mereka akan menilai. Dan zaman sekarang sangat mudah untuk mencari tahu track record dari siapapun yang maju. Ya, jadi kita memang usia saya ini pas 50 nih. Kita harus refleksi soal golden hours. redefinisi meritokrasi itu seperti apa. Kalau saya untuk jadi anggota DPR ya kan, mulai dari aktivis mahasiswa kelompok studi, baru mau ikut demo, lalu jadi pembicara di seminar-seminar bertahun-tahun, lalu menjadi aktivis di tingkatan Jakarta, baru menjadi advokat, ya itu puluhan tahun. Tapi memang sekarang faktanya karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya, ada teman-teman yang tadi ya hanya di medsos 1-2 tahun bisa eksis, ya kan ya, bisa menyampaikan pikiran-pikirannya dan diterima dengan masyarakat, kemudian terpilih lalu bisa membuktikan pikiran-pikiran tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Ini hal yang positif yang menurut saya justru kita harus menyesuaikan diri. Termasuk Mas Budi Jiwandono ya, Mas Budi Jiwandono ini masih muda. Tapi termasuk teman-teman PSI, sorry ya, saya mengamati benar. Mulai dulu apa namanya si Sarah Amani ya kemudian Samara ya kan teman-teman PSI. Samara itu kan naik ketika dia ribut-ribut Fadlizon kalau nggak salah ya, ya kan di Twitter waktu itu ya. Tapi begitu saya ketemu Samara, kita terbengong-bengong, Pak ini anak pinter banget gitu loh, cerdas banget gitu. Jadi apa yang disebut meritokrasi ala zaman generasi saya ke atas di zaman dulu, tentu perlu kita definisikan apakah memang prosesnya harus panjang, tapi karena ada teknologi kita bisa memotong waktu yang cukup signifikan, sehingga justru kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang jauh lebih berkualitas. Karena usia muda sudah pintar, sudah banyak pengalaman itu kalau kita dulu harus ngalamin sendiri. Kalau sekarang mereka bisa searching, bisa googling, bisa pakai AI bahkan sekarang gitu kan. Ya nanti kita buktikan hal seperti Sebelum itu. saya ke Mas Umam, saya kasih kesempatan lagi ke Bung Andreas. Bung Andreas, Anda punya jawaban soal ini? Saya paham dengan apa yang disampaikan. Memang zaman berbeda gitu. Tapi itu tadi proses itu penting dan cara memperoleh itu penting. Nah itu yang saya yang saya singgung tadi gitu. Ada satu pepatah di dalam bahasa Latin, dia bilang ascendit sine labore, descendit sine honore. Orang naik tanpa kerja keras, turun tanpa kehormatan. Itu ya ini hal yang sering terjadi gitu. Dalam arti apa? Mau bilang zaman apapun, bagaimanapun situasinya, kerja keras, bagaimana dengan pengalaman, itu penting untuk orang mencapai jenjang tertentu gitu. Tidak dengan cara yang saya katakan tadi, gejala yang terjadi di Indonesia ini adalah autocratic legalism yang teman-teman banyak pengamat yang menyampaikan seperti itu, tadi Mas Umam juga singgung. Itu fenomena yang saya khawatir ini akan meninggalkan jejak yang buruk untuk pemerintahan yang akan datang. Dan ya mohon maaf ya kalau saya salah ya lebih baik gitu, tapi kalau ini benar ya kasihan buat kita bangsa Indonesia ini gitu. Ya kalau memang benar alhamdulillah, tapi kalau salah ya harus diperbaiki juga lah kira-kira begitu. Tapi yang menarik ini terakhir Mas Umam, benarkah ada perubahan pola meritokrasi politik di era politik modern ataukah ini privilege sebenarnya? Soal-soal seperti ini. Ya tentu kita perlu melihat secara lebih umum dulu ya. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi dalam sebuah dinamika politik tentu akan sangat erat kaitannya dengan nature of power dalam suatu negara. Kalau misal memang benar ini terkait dengan konteks Pilkada DKI Jakarta, itu akan jauh lebih besar lagi magnitude-nya. Karena bagaimanapun juga Jakarta bukan sekedar Jakarta, ini bukan sekedar melihat sebagai sebuah kota administratif, tetapi juga ada kekuatan ekonomi politik yang sangat besar. Ada struktur kekuatan pemerintahan daerah dengan APBD 87 triliun. Dan itu akan menentukan bagaimana kemudian kekuatan politik, juga ekonomi pada konteks 5 tahun ke depan. Maka kalau misal kemudian kita cermati, kita sambil melihat perkembangannya,
apakah kemudian ini memang terkait dengan ketua umumnya Mbak Sheryl ataukah memang tidak? Kalau misal memang iya, tentu ini akan menjadi sebuah evaluasi dalam konteks demokrasi secara umum. Apakah memang benar? Kalau misal sekarang barangkali too early untuk memberikan judgment. Tetapi kalau misal memang benar dan itu yang kemudian berada di belakangnya, nah ini menjadi sebuah pertanyaan tadi reflektif bagi fenomena meritokrasi dalam sistem demokrasi. Meritokrasi itu sangat penting, tetapi kalau misal kemudian ada model-model privilege atau keistimewaan tertentu bagi elemen kekuatan tertentu, tentu ini menjadi agak kurang sehat. Tidak sesuai dengan apa yang tadi diidealkan oleh teman-teman yang mencoba mengadvokasi politik kaum muda. Nah ini yang kemudian perlu kita antisipasi. Tapi bagusnya ya kalau misalnya memang ini terkait dengan DKI Jakarta, ya ini bagus sekali, akan jauh lebih ramai nanti pilkada. Karena bagaimanapun juga nanti misal Mas Budi Ciwandono yang saat ini menjadi wakil rakyat dari Kalimantan Timur, kemudian diboyong ke DKI Jakarta bersama misalnya Mas Kaisang, sesuai dengan kemarin yang dipublish oleh Pak dari Gerindra, Pak Dasko. Lalu kemudian berhadapan, let's say dari siapapun, salah satu yang terkuat barangkali dari Mas Anies Baswedan. Nah, masyarakat DKI memiliki tingkat literasi yang jauh lebih baik dibanding dengan masyarakat kita secara umum. Maka ini akan menjadi sebuah pertaruhan. Sekaligus juga test case pada level mana masyarakat yang dengan tingkat literasi terbaik barangkali di Indonesia untuk mencerna bagaimana fenomena ini terjadi, lalu bagaimana kemudian mereka memberikan assessment dalam konteks tadi etika, meritokrasi, bicara tentang kapasitas, capability, integritas. Nah, disitulah kemudian nanti akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi demokrasi ke depan. Saya yakin masyarakat DKI juga nggak akan termakan lah sama isu-isu receh gitu ya, Bib. Yang namanya argumentasi dikaitkan dengan privilege itu gugur, hancur berantakan ketika kita bicara soal pemilu legislatif. Karena disitulah rakyat yang menilai. Justru semakin orang dikenali mendapatkan privilege, justru semakin tidak akan dipilih oleh rakyat. Nah, kita sudah buktikan di pemilu kemarin, ya Prabowo Gibran itu menang di DKI. Berarti kan tuduhan-tuduhan tersebut sudah hancur, ya berkeping-keping, karena rakyat memberikan putusan, ya tidak percaya dengan argumentasi-argumentasi tersebut. Ya begitu juga kali ini kita serahkan kepada rakyat. Ada statement terakhir, silakan. Ya, saya setuju sih ya, karena saya juga melihat, saya juga bertarung di DKI 3 kemarin kan. Jadi bareng kita orang-orang DKI lah, kita tahu bagaimana polanya masyarakat DKI. Yang mau terima serangan Fajar masih banyak, tapi mereka itu sangat tingkat literasi digitalnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat lain. Mereka sangat pintar dan mereka tahu betul karena sudah pernah merasakan bagaimana Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Anies pernah memimpin DKI dan bagus hasilnya. Saya turun ke bawah, mereka semua bilang bagus. Jadi saya rasa mereka akan memilih sosok yang ya mereka timbang-timbang sepertinya akan membawa kebijakan yang sama bagusnya untuk mereka. Karena mereka sudah merasakan bagaimana pemimpin bagus itu bisa membantu mereka dari sisi misalnya dapat benefit untuk sekolah, untuk BPJS terutama, lalu ada PKH banyak sekali. Dan itu mereka rasakan betul di kalangan rakyat bawah. Jadi ya saya juga sangat excited untuk DKI, kita tunggu bersama. Ya, Bung Andreas, very last singkat untuk DKI Jakarta ini dari PDI Perjuangan, gimana sejauh ini? Ya, saya kira ya mudah-mudahan diskusi kita ini ada manfaatnya untuk rakyat memilih ya pemimpin yang terbaik untuk DKI Jakarta, karena DKI ini penting untuk Indonesia secara keseluruhan. Baik. Ini saya juga percaya bahwa masyarakat DKI sangat dewasa dalam berpolitik, sangat juga punya logical mind yang sangat baik begitu. Dalam konteks keterpilihan politik siapapun nanti yang akan mencalonkan diri, termasuk jika kalau memang Mas Kaisang dan Mas Budi Ciwandono manggung nanti di Pilkada Jakarta. Kita nantikan, sangat seru, saya setuju dengan semua narasumber saya pagi hari ini untuk menyaksikan sama-sama bagaimana perjalanan pertarungan Pilkada Jakarta nanti hingga November 2024. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini, Wakil Ketua Umum PSI Syahrul Tansil, ada Bung Rohman, lalu juga politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Pereira, dan analis politik dari Universitas Paramadina Bung Ahmad Khairul Umam. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih, Mas Redi.